Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba, mari kita selalu menyampaikan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, tidak mampu kita hitung dengan kekuatan apapun. Di samping itu, marilah kita bersama-sama menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan, barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, diawali dengan salat sunat fajar, maka hamba-hamba Allah tersebut mendapatkan dunia beserta isinya. Semoga itu diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pengulang kaji, judul tausiah kita pada pagi yang berbahagia ini, ada 5 amal untuk terbebas dari azab api neraka. Judul ini bersumber dari surah Ali Imran ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaqulu rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Ayat ini menjelaskan kepada kita lebih kurang maksud dan maknanya. Orang-orang beriman berkata, Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar beriman, maka ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, dan bebaskanlah kami dari azab api neraka. Juga kepada orang-orang yang sabar, kepada orang-orang yang berkata benar, kepada orang-orang yang selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang selalu menginfakkan harta kekayaannya di jalan fisabilillah, kepada orang-orang yang bangun sepertiga malam bertahajud mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat, atau menuju perencanaan strategi program yang akan datang. Dia memohon kepada Allah tahajud sepertiga malam. Ini sering penceramah mengutarakan di masjid ini, karena kami juga berpikir bahwa ini adalah dakwah kepada kami sendiri untuk mengingatkan kembali, dan mudah-mudahan juga bermanfaat kepada kita semua. Jika kita telah mengatakan kepada Allah menjadi orang yang beriman, maka ada 5 program, 5 amal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, untuk menuju ihdinas shiratal mustaqim,
17 kali dalam rakaat salat kita, 5 kali sehari semalam kita utarakan kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Untuk menuju jalan ihdinas shiratal mustaqim itu banyak sekali rintangan dan halangan, banyak sekali cobaan yang kita hadapi. Maka semuanya itu harus kita hadapi dengan kesabaran. Tadi pagi saja saya mendapatkan cobaan yang luar biasa. Ada beberapa kunci pintu rumah, pakai kunci ini nggak terbuka, pakai kunci itu tidak terbuka, pakai kunci ini tidak terbuka. Cari-cari lagi, rupanya ada satu kunci baru terbuka. Ini cobaan-cobaan yang luar biasa. Kalau tidak ada kesabaran, kadang-kadang kita berpikir lain. Dan banyak di antara kita mungkin berpikir lain. Ini maaf nih, 1000 kali maaf nih. Kita dor semiang hana tiara ujian. Kan ini sering kadang-kadang terucap komunikasi antara diri kita sendiri. Saya ini kesolah, saya ini ibadah, tapi kenapa masih banyak sekali cobaan dan rintangan yang saya hadapi? Ini terkadang komunikasi kepada diri kita sendiri sering terjadi. Ini yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Kenapa? Karena yang di luar sana yang tidak ada diganggu lagi oleh setan itu sudah menjadi temannya. Kita sebagai musuh adu mubin, kita sebagai musuh daripada setan itu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh adalah musuh setan yang nyata. Maka kita selalu diganggunya. Setiap saat kita diganggunya. Ini yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Dengan kesabaran itu, tadi pagi kita bangun berangkat dari rumah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Semua rintangan, semua halangan, semua cobaan itu akan terhindar dari diri kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki seperti biasa melaksanakan salat subuh berjamaah di rumah Allah yang sangat kita cintai bersama ini. Kemudian yang kedua, berkata benar, kaulan sadida, kaulan karima, kaulan laina. Berkata yang benar, berkata yang mulia, berkata yang lembah lembut. Jangan tidak sesuai perkataanmu dengan perbuatanmu. Ini kita harus selalu kita tingkatkan. Kita berkata dengan benar, bekerja dengan benar, bertingkah laku dengan benar, membuat program dan rencana dengan benar. Karena dengan kebenaran itulah suatu jalan kita untuk menuju ihdinas shiratal mustaqim. Program yang pertama yaitu kita meningkatkan kesabaran. Program yang kedua, kita selalu berkata benar, bertindak benar, berkata benar. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Jangan ada cogah. Pekerjaannya begini, perkataannya begitu. Tidak boleh. Harus kita berusaha, apa yang kita katakan itu yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, program yang ketiga yaitu kita bagaimana selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama telah meningkatkan ketakwaan itu. Bagaimana kita berusaha, kita tambah lagi. Apakah istri kita, anak kita, cucu kita, tetangga kita, teman kita, marilah kita ajak 1-2 orang untuk bersama-sama kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Cara yang pertama, kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah bagaimana istri kita, keluarga kita mau kita ajak berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana tetangga kita, sahabat kita, saudara-saudara kita mau bersama-sama kita dengan berjamaah. Setelah berdoa baru kita ajak, kita berusaha. Insya Allah dengan izin Allah itu akan terjadi.
Karena ini memang suatu tugas yang sangat berat. Kenapa penceramah berani mengatakan berat? Mungkin di antara kita belum melakukannya. Bagaimana istri kita, bagaimana anak-anak kita, cucu kita bawa bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Atau kepada istri sudah, kepada suami sudah, kepada anak kita sudah, kepada cucu kita sudah, tapi kepada tetangga apakah sudah? Ini bagaimana biar bersama-sama kita menuju ihdinas shiratal mustaqim. Biar bersama-sama kita menuju surga yang dijanjikan oleh Allah. Maka bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah? Meningkatkan ketakwaan ini sering penceramah mengucapkannya. Kita telah membuat program dan telah berjalan. Ada pengajian di Masjid Ruhama ini setiap maghrib sampai isya. Setiap malam ada tahsin Al-Quran, ada fikih ibadah, ada terjemahan dan tafsir Al-Quran. Cobalah kita berusaha, kita ikuti bersama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena menurut diri kita sudah pas bacaan kita. Menurut saya Al-Fatihah saya sudah pas. Tapi sudahkah pernah kita buktikan pas atau tidaknya bacaan kita itu? Bagaimana cara membuktikannya? Kita hadapkan di tengku guru kita. Banyak tengku guru kita, di tetangga kita mungkin ada tengku guru kita, di masjid ini banyak tengku guru kita. Kita hadapkan dulu di depannya tengku, juga mulu Al-Fatihah ini ngegepas. Pas, alhamdulillahirabbil alamin. Itu terus kita tingkatkan, kita pertahankan. Oh, belum pas, maka mari kita belajar. Inilah salah satu bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT untuk terbebas dari azab api neraka. Kemudian program yang keempat, menginfakkan seluruh harta kekayaan kita, seluruh hasil profesi kita, seluruh hasil perdagangan kita, seluruh hasil pertanian kita infak dan sedekahkan 25% kalau dia di dunia perdagangan. Kalau di pertanian antara 5 sampai 10%. Kenapa sampai 10%? Yang 10% itu kita tidak mengeluarkan modal, tapi untungnya banyak, maka kita berikan zakatnya 10%. Bagaimana 5%? 5% itu karena kita mengeluarkan modal, maka kita keluarkan infak zakatnya itu 5%. Kalau tidak sampai hisab dan haulnya, maka kita berikan infak dan sedekahnya sesuai keikhlasan kita. Banyak ulama kita memberitahukan kepada kita, banyak tengku guru kita memberitahukan kepada kita, ketika kita masuk ke masjid ada uang 10.000, 5.000, kita masukkan ke celing masjid, atau lupa kita begitu memasukkannya, maka begitu keluar kita masukkan. Sedekah kita seikhlasnya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 ke masjid ataupun ke fakir miskin ataupun ke lain-lain sebagainya. Itu rupanya adalah salah satu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan membebaskan kita dari azab api neraka. Dan program yang terakhir, sering kami menginformasikan dan juga kami sering menemukannya, bahwa sebelumnya kita di dalam hidup dan kehidupan ini bekerja dulu baru berdoa, berusaha dulu baru berdoa. Rupanya terbalik. Menurut kacamata Islam dan ajaran hadis dan ajaran tengku ulama kita, berdoa dulu. Maka kita disunahkan bangun sepertiga malam tahajud kepada Allah. Apa program kita hari ini? Kita doakan dulu kepada Allah, ya Allah, aku besok mau mengerjakan ini ya Allah. Saya tidak mampu mengerjakannya ya Allah. Saya tidak sanggup mengerjakannya ya Allah. Tanpa pertolongan, tanpa inayah, tanpa bimbingan-Mu ya Allah. Kita serahkan kepada Allah. Tadi pagi sepertiga malam kita bangun tahajud kepada Allah.
Ya Allah, anak saya begini ya Allah. Ya Allah, suami saya begini ya Allah. Ya Allah, istri saya begini ya Allah. Ya Allah, cucu saya begini ya Allah. Mohon petunjuk-Mu, rahmat-Mu, bimbing-Mu ya Allah. Semoga diri kami, keluarga kami keluar dari masalah-masalah yang kami hadapi. Baru kita berusaha, baru kita bekerja. Ini 5 program. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga ini dapat kita tingkatkan. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita terbebas dari azab api neraka. Demikianlah, lebih kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan berharga bagi kami sendiri dan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.